yang selanjutnya terjadi pertempuran yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Maka hari Sabtu dipisahkan dari fatwa jihad Kiai Hasyim Asy'ari dan para kiai, dan yang kedua tidak dapat dipisahkan dari Hari Pahlawan ya 10 November. Nah, ini intinya seperti itu. Nah, jihad itu untuk menjembatani ini bagaimana Pak Kiai? Oh, di Indonesia itu perbedaan udah biasa. Udah apa? Kan Lebaran aja udah beda terus-terusan, nggak pernah kebetulan aja. Nggak perlu ada jembatan kok. Ya kan sudah selesai. Ya. Tidak memperlebar jarak begitu ya perbedaannya ya dengan ada santri. Pak Kiai? Ya. Kan udah biasa kan? Baik. Nah, untuk kalau mau bisa memberikan pesan juga kepada Gus Ipul misalnya sebagai kepala daerah di wilayah santri yang juga cukup besar, silakan Pak Ali. Jadi Gus Ipul yang perlu diangkat lagi adalah mengapa ada fatwa jihad itu loh, tanggal 22 Oktober 45 kan? Ya. Ada 3 makna di balik fatwa jihad itu. Pertama, bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sah menurut hukum Islam. Ya. Sebab kalau bukan negara yang sah menurut hukum Islam, para kiai tidak akan memfatwakan itu. Yang kedua, bahwa Islam itu tidak membedakan atau tidak memisahkan antara negara dan agama. Dan para kiai itu adalah pekerjaan agama, itu tertulis dalam kitab-kitab fikih, tapi membela negara. Maka Islam tidak memisahkan antara. Yang ketiga, untuk membuktikan sekali yang namanya jihad itu bukan terorisme. Jihad dari ajaran Islam. Difatwakan oleh para kiai, bukan terorisme. Ini perlu yang perlu kita luruskan. Jadi ada 3 poin yang penting. Ya, ini perlu dikembangkan Gus Ipul ini. Ya. Baik. Kasih saya mudah-mudahan Gus Ipul dengar tadi ya, semangat dari Pak Ali juga tidak apa-apa dengan perbedaan. Mudah-mudahan ini jadi semangat baru lagi untuk kita lebih nasionalis begitu, Gus Ipul. Dengar, sudah 3 tahun ini Pak Kiai kan 10 di Jawa Timur oleh Pak Gubernur sampai dengan 22 Oktober. Karena ini memang potongan sejarah yang terpisah gitu. Yeah. Saya setuju dengan Kiai tadi bahwa ini rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara 22 Oktober sama 10 November. Bahkan tanggal 7 sama 8 November itu ada umat Islam yang anggotanya adalah gerakan-gerakan Islam pada waktu itu, yang kemudian menetapkan fatwanya Kiai Hasyim Asy'ari, fatwa umat Islam. Baik. Jadi tidak hanya milik NU aja. Terima kasih Pak Saifullah Yusuf, Gus Ipul sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Kiai Pak Ali Mustafa Yaakub. Selamat malam, wassalamualaikum. Baik, tadi dengarkan bagaimana reaksi dari deklarasi Hari Santri. Mudah-mudahan meskipun ada perbedaan, semangatnya tetap satu, nasionalis. Nah, kita akan informasi selanjutnya yang kita akan dialogkan atau malam hari ini adalah bagaimana saudara-saudara kita di Ya, Presiden Joko Widodo meresmikan penetapan Hari Santri Nasional di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ada rekan kami Yanka Katria yang akan melakukan lebih lanjut dari Masjid Istiqlal. Yanka, apa saja poin yang disampaikan Presiden kepada insan santri nasional? Alvita, tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mendeklarasikan Hari Santri Nasional tepat pada hari ini tanggal 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal, dan tadi juga dihadiri oleh ribuan santri yang hadir dari wilayah Jawa, khususnya dari Jawa Barat. Dan memang banyak sekali poin-poin penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Hari Santri ini ditetapkan untuk menghormati perjuangan kelompok santri yang tidak lepas dari upaya meraih kemerdekaan Republik Indonesia, di mana seperti zaman dahulu banyak sekali tokoh-tokoh seperti
Hashim Asyari, Ahmad Dahlan, dan host Cokroaminoto yang juga berperan dalam pembangunan negara Indonesia dari ilmu-ilmu yang dipelajari ketika mereka berada di pondok pesantren dulu. Dan untuk deklarasi Hari Santri ini sendiri juga dihadiri oleh ribuan santri dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama dari berbagai pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jakarta. Kemudian penetapan Hari Santri Nasional ini diharapkan dapat membawa santri-santri yang ada di Indonesia ini lebih aktif dalam aktivitas-aktivitas yang ada untuk membangun negeri ini dan juga berkontribusi aktif dalam kegiatan-kegiatan di Indonesia terkait dengan pengembangan agama dan hal lain sebagainya. Dan saat ini saya akan mewawancara salah seorang santri yang juga hadir pada deklarasi pada siang hari ini. Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Dengan penetapan deklarasi Hari Santri sendiri, Anda sebagai santri seperti apa tanggapannya? Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Itu merupakan kebanggaan bagi kami sebagai kaum santri, diapresiasi selama ini perjuangannya dalam ikut membangun atau ikut memerdekakan bangsa ini dari penjajahan. Yang kedua, dengan dideklarasikannya Hari Santri ini oleh Presiden Jokowi, bagi kami ini adalah sebuah momentum, sebagai sebuah kesempatan bagus untuk membuktikan bahwa santri-santri mampu untuk bersaing di kancah yang lebih luas lagi. Selama ini harus diakui bahwa santri masih menjadi kelas yang tidak diperhitungkan, tapi dengan momentum hari ini kita tunjukkan kita sebagai seorang santri, kita mampu bersaing dengan yang lain. Peran apa saja yang kira-kira nanti bisa dilakukan untuk berkontribusi di pembangunan negara Indonesia ini dari santri-santri di Indonesia sendiri? Tentunya banyak ya, Mbak. Banyak pondok pesantren dengan memiliki bermacam-macam karakteristik. Dan itu tentunya setelah mereka lulus menghasilkan atau mengeluarkan lulusan yang bermacam-macam. Ada yang bisa jadi politisi, ada yang jadi arsitek, ada yang jadi ekonom, atau bahkan ada jadi guru. Banyak sekali jadi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dan semoga dengan penetapan Hari Santri Nasional ini dapat menjadi pintu yang terbuka lebar untuk santriwan dan santriwati yang ada di seluruh Indonesia untuk lebih berkontribusi dalam pembangunan negara Indonesia. Demikian Elvita dari Masjid Istiqlal, kembali ke studio. Ya, Yanka Katria, terima kasih untuk laporannya. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri deklarasi penetapan Hari Santri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kita bergabung bersama rekan kami Yanka Katria untuk informasi selengkapnya langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Yanka, seperti apa suasana deklarasi penetapan Hari Santri di sana? Ya Robert, pada siang hari ini sejumlah santriwan dan santriwati yang datang dari Pulau Jawa dan sekitarnya, memang ini santri-santri yang hadir di sini didominasi dari Pulau Jawa, hadir ke Masjid Istiqlal untuk mengikuti deklarasi penetapan Hari Santri Nasional yang nantinya akan langsung dideklarasikan atau juga ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo didampingi dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang rencananya akan hadir pukul 2 siang nanti. Dan tadi para santri yang datang dan juga beberapa pengurus di sini telah melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan juga saat ini sedang melakukan melantunkan zikir-zikir sambil menunggu kehadiran Presiden Joko Widodo. Penetapan deklarasi Hari Santri Nasional ini merupakan salah satu janji Presiden Joko Widodo ketika pemilihan presiden lalu, dan ini ditetapkan untuk menghormati perjuangan kelompok santri yang tidak lepas dari upaya meraih kemerdekaan Republik Indonesia, dan perjuangan ketika itu tak hanya masyarakat dengan menggunakan bambu runcing tetapi juga melalui perjuangan tokoh-tokoh Islam seperti Hashim Asyari, Ahmad Dahlan, dan host Cokroaminoto. Untuk deklarasi Hari Santri ini sendiri dihadiri oleh ribuan santri yang mayoritas datang dari wilayah Jawa Barat, dan juga santri-santri ini datang tidak hanya santri dewasa saja, namun tadi juga terlihat ada beberapa santri dari tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Kemudian penetapan Hari Santri ini diharapkan santri dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan tanah air dalam berbagai aspek. Dan juga rencana rangkaian acara penetapan Hari Santri Nasional ini salah satunya nanti adalah puncak acara kirap Hari Santri Nasional, yaitu pameran lukisan yang dibuat oleh para kiai dan santri yang akan digelar di Tugu Proklamasi pada hari ini tanggal 22 Oktober 2015.
Demikian Robert, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yanka Katri atas informasi Anda langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Indonesia dan Arab Saudi terus menggalakkan kerjasama di berbagai bidang. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi berlanjut dengan kunjungan Menteri Luar Negeri ke Istana Negara. Bertepatan dengan 1 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi berkunjung ke Indonesia. Kunjungan ini merupakan lanjutan dari kesepakatan Indonesia dan Arab Saudi dari kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi pada September lalu. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 1 jam di Istana Merdeka. Menteri Luar Negeri Saudi Arabia Adel bin Ahmad Al-Jubair menjelaskan kedatangannya ke Indonesia atas perintah Sang Raja. Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa kunjungan ini akan ditindaklanjuti paling lambat 4 minggu ke depan dengan kunjungan Menteri ESDM Sudirman Said selaku koordinator kerjasama ke Arab Saudi. Intinya adalah bahwa kedua negara berkomitmen tinggi untuk memperkuat hubungan kedua negara. Ini adalah follow up dari kunjungan Bapak Presiden ke Jeddah pada bulan September yang lalu. Jadi follow up merupakan hal kunci, faktor yang sangat penting yang ditekankan baik oleh Raja Salman maupun oleh Presiden Jokowi. Ada 4 poin kerjasama yang menjadi pembicaraan pemerintah di bidang energi. Salah satunya pembangunan kilang minyak di Sumatera Utara, serta modernisasi kilang di Dumai, Cilacap, dan Balongan. Selain 4 fokus kerjasama tersebut, pemerintah juga sepakat bekerja sama di bidang pariwisata. Dari Jakarta, Jessica Wawor, Agustin Lauren, Metro TV. Kita ke informasi lainnya. Hari ini, sidang perdana kasus pembunuhan Angelin digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Ibu kandung Angelin, Hamidah, turut hadir dalam persidangan tersebut. Hamidah didampingi tim kuasa hukumnya akan turut mendengarkan dakwaan diajukan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan anak kandungnya. Sidang perdana kasus pembunuhan Angelin dengan 2 terdakwa, yakni Margaret Megawe dan Agustinus Tai, digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembacaan dakwaan. Sidang kedua, terdakwa dilaksanakan secara terpisah namun dalam waktu yang bersamaan. Sidang terdakwa Margaret Megawe, ibu angkat Angelin, digelar di ruang sidang utama atau ruang cakra dengan tim majelis hakim yang diketuai oleh Edward Haris Sinaga. Margaret didampingi oleh kuasa hukumnya Hotma Sitompul, sementara sidang terdakwa Agustinus Tai digelar di ruang Kartika dengan ketua majelis hakim Iketut Wanugraha. Agus pun didampingi oleh kuasa hukumnya Hotman Paris Sutapea. Hari ini Margaret Megawe dan Agustinus Tai tersangka kasus pembunuhan Angelin menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Untuk lebih jelasnya akan ada rekan Maya Rahma di Pengadilan Negeri Denpasar. Silakan Maya dengan informasinya. Sidang perdana terkait dengan kasus pembunuhan Angelin digelar mulai pagi tadi di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Ada 2 terdakwa yang direncanakan akan menjalankan sidang perdananya pada hari ini. Yang pertama adalah ibu angkat dari Angelin, yakni Margaret. Kemudian yang kedua adalah pembantu dari Margaret, yakni Agustinus Tea atau Agustinus Tai. Dan kemudian pemirsa dapat kami sampaikan bahwa pada jadwal awal dijadwalkan keduanya akan menjalani persidangan dengan waktu yang bersamaan, namun pada pelaksanaannya baru terdakwa Margaret yang melaksanakan atau dilakukan persidangan perdana, di mana dalam persidangan ini jadwal atau agendanya adalah agenda untuk pembacaan dakwaan. Dan dalam persidangan tadi, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi sudah membacakan dakwaannya, di mana dalam dakwaan tadi sudah dijabarkan, di mana dalam dakwaan tersebut disebutkan Margaret ini sudah membuat akta untuk atau juga membuat akta yang resmi untuk mengadopsi Angelin, namun belum dilanjutkan ke persidangan untuk disahkan. Dan kemudian dalam dakwaan tersebut pun dijelaskan bahwa Margaret menjadi otak utama pembunuhan terhadap Angelin, di mana dirinya merupakan orang yang membunuh Angelin, kemudian meminta bantuan kepada pembantunya yakni Agus untuk memperkosa Angelin sebelum dikuburkan, namun Agus tidak bersedia. Dan dalam dakwaan juga disebutkan bahwa
Margaret sempat menawarkan atau menjanjikan sejumlah uang kepada Agus agar tidak membocorkan rahasia yang terjadi. Namun setelah dakwaan dibacakan, ini disampaikan atau hakim meminta tanggapan dari kuasa hukum dan juga dari Margaret. Margaret hanya menyatakan bahwa dirinya tidak mengerti dengan apa yang diungkapkan. Karena dirinya merasa hanya membesarkan Angelina dengan penuh kasih sayang selama hampir 8 tahun. Begitu juga yang